Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan coba membahas dari sebuah kitab, yang mana kitab ini adalah kitab Shahih Fiqih Sunnah lengkap berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan dari imam yang termasyhur, dikomentari oleh Syekh Nasiruddin Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Ali Al-Utsaimin jilid 1. Shahih Fiqih Sunnah. Baiklah teman-teman sekalian, pada pembahasan kita kali ini kita akan coba membahas mengenai hal-hal yang dibolehkan bagi wanita haid. Adapun yang pertama, hal-hal yang dibolehkan bagi wanita haid adalah zikrullah dan membaca Al-Quran. Telah dijelaskan bahwa wanita yang sedang haid dan orang yang junub boleh berzikir dan membaca Al-Quran. Hal ini menurut pendapat masyhur dari mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla berkata, membaca Al-Quran, sujud ketika membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan zikir kepada Allah adalah perbuatan baik dan dianjurkan. Bagi yang melaksanakan akan dibalas dengan pahala. Barang siapa yang mengklaim bahwa hal itu dilarang dalam beberapa keadaan, maka harus berdasarkan dalil yang mendasarinya. Yang kedua, sujud ketika mendengarkan ayat sajadah. Tidak ada dalil satupun yang melarang wanita haid bersujud ketika mendengar ayat sajadah. Sujud yang dimaksud di sini adalah yang tidak dilakukan dalam sholat dan tidak disyariatkan untuk suci baginya. Diriwayatkan secara sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi SAW membaca surat An-Najm, lalu beliau sujud dan kaum muslimin, musyrikin, jin, manusia pun ikut sujud bersama beliau. Bisa dikatakan bahwa mustahil jika mereka semua dalam keadaan suci, karena sujud tilawah bukan dikategorikan sebagai sholat. Pendapat seperti ini berdasarkan pada riwayat dari Az-Zuhri dan Qatadah, sebagaimana disebutkan dalam Musannaf Abdul Razak. Adapun yang ketiga, menyentuh mushaf. Kami tidak menemukan dalil paten yang isinya melarang wanita haid menyentuh mushaf. Walaupun banyak ulama berpendapat bahwa wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf. Lihat pada penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun yang keempat, suami membaca Al-Quran di pangkuan istrinya yang sedang haid. Yang mendasari hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi SAW pernah membaca Al-Quran sementara beliau berada di pangkuanku, padahal saat itu aku sedang haid. Menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha, ini yang ke-5. Yang demikian ini adalah tidaklah mengapa, bahkan bagi kaum wanita yang sedang haid
dianjurkan untuk keluar menyaksikan sholat Aid, namun mereka dilarang mengikuti sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhrujul awatiqu wa dhawatul khudur wa huyyidu wal yashhadnal khaira wa da'watal mu'minin wa ya'tazilul huyyadu al musalla." Hendaknya wanita yang sudah tua, gadis-gadis pingitan, dan wanita-wanita yang sedang haid keluar untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, dan hendaklah wanita haid menjauhi tempat sholat, maksudnya tidak mengerjakan sholat. Adapun yang keenam, masuk ke dalam masjid. Dalam masalah ini ada perbedaan mendalam di kalangan ulama. Lihat pembahasan secara rinci sebelumnya. Dan kesimpulannya adalah kami belum menemukan dalil sahih yang melarang wanita haid masuk ke dalam masjid, walaupun hukum asalnya adalah boleh. Hingga ditemukan adanya larangan. Meskipun demikian, hendaklah seseorang senantiasa beristikharah untuk memohon pertolongan Allah dalam masalah ini. Adapun yang ketujuh, suami makan dan minum dengan istri yang sedang haid. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Aku memberikan minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bekas air minumku saat aku sedang haid. Lalu beliau meletakkan bibirnya di tempat di mana aku minum. Aku juga pernah menggigit daging pada saat haid. Kemudian aku memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meletakkan bibirnya di tempat di mana aku menggigitnya." Adapun yang kedelapan, wanita haid berkhidmat pada suaminya, seperti mencuci kepala, menyisir rambut, dan merapikannya. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah menyisir rambut Rasulullah SAW saat aku sedang haid." Adapun yang kesembilan, wanita haid tidur bersama suaminya dalam satu selimut. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, "Ketika aku berbaring bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu selimut, tiba-tiba aku haid, lalu aku keluar dan memakai pakaian haidku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, 'Apakah engkau haid?' Aku menjawab, 'Iya.' Beliau pun memanggilku, lalu aku tidur bersama dalam satu selimut." An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim, hadis ini berbicara tentang bolehnya wanita haid tidur dan berbaring bersama suaminya dalam satu selimut. Demikianlah video kali ini dalam pembahasan hal-hal yang dibolehkan bagi wanita yang dalam keadaan haid. Sekian yang bisa kami suguhkan, lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.